timbangan yang berwarna hijau ini biasanya digunakan untuk menimbang misalnya kemudian beras kalau sedikit bisa pakai ini. Nah, biasanya ini ada di warung. Yang punya warung pasti kenal timbangan ini. Ya. Kemudian yang terakhir ini namanya neraca. Nah, benda apa yang biasa ditimbang pakai timbangan ini? Emas, oke. Yang ditimbang pakai timbangan ini, neraca ini adalah emas biasanya. Nah, kalau kalian pernah ikut ibu kalian ke toko emas, misalnya beli cincin atau kalung, kalian tahu, kalian lihat timbangan ini. Pasti ada di sana. Oke, lanjut ya. Lanjut. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang kegunaan alat tersebut. Sudah ya tadi ya. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Nah, coba ini Pak Guru agak besarkan sedikit ya. Biar kalian jelas melihatnya. Pak Guru besarkan sedikit. Kalian bisa lihat skala pada timbangan ini tidak? Di layar kalian kelihatan tidak? Nah, lihat skalanya. Ada 1 kilogram, ada 2 kilogram, ada 3 kilogram, ada 4 kilogram, ada 5 kilogram, 6 kilogram, 7 kilogram, 8 kilogram, 9 kilogram, 10 kilogram. Nolnya mana ini nolnya? Kok tidak kelihatan nolnya? Ya, ada nolnya ya. Nah, coba sekarang Pak Guru tunjukkan sebentar. Pak Guru sudah menyiapkan sebuah gambar tadi. Kalian tunggu ya. Kalian tunggu. Kalian tunggu, Pak Guru ambil dulu. Pak Guru perlihatkan dulu. Ya. Kelihatan belum? Sudah kelihatan belum? Sudah. Oke, sudah. Nah, ini salah satu contoh skala pada timbangan. Yang Pak Guru ambil adalah timbangan kue tadi, timbangan kue. Nah, ini nolnya di sini. Nah, jadi kalau tidak digunakan untuk menimbang, maka nanti jarum pada timbangan ini akan menunjuk lurus ke sini. Akan menunjuk lurus ke sini. Kalau pas tidak digunakan untuk menimbang, jarumnya. Nah, misalnya di atas timbangan ini ditaruh sebuah benda. Kemudian jarum timbangannya menunjuk ke arah sini. Maaf, kurang lurus ya. Jarum timbangannya menunjuk ke arah sini. Nah, berarti berapa benda itu beratnya? Misalnya ini satuannya kilogram. Nah, berarti kalau jarumnya ke sini, arahnya berarti berat benda ini berapa? 1 kilogram. Oke.
Pak Guru hapus. Pak Guru hapus. Terus kemudian misalnya di atas timbangan ini ditaruh sebuah benda, kemudian jarum pada timbangan itu menunjuk ke sini. Berarti berapa berat benda itu? 2 kilogram. Kemudian misalnya di sini ditaruh sebuah benda, kemudian jarum timbangan ini mengarah ke sini. Nah, berarti berapa berat benda itu? 4 kilogram. 4 kilogram. Oke. Kalau ditaruh sebuah benda, kemudian jarumnya mengarah ke sini, berarti berapa beratnya? 5 kilogram. Nah, itu cara membaca ya. Terus sekarang Pak Guru beritahu bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Ya. 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Ini harus dijadikan catatan. Nah, sekarang kita lihat dari skala 0 sampai 1 ini. Nah, dari skala 0 sampai 1 ini kita lihat. Kalau nanti kita menimbang benda, kemudian jarumnya menunjuk ke sini, berarti itu berapa berat bendanya? Berapa? 1 kilogram atau apa ini? Atau 10 on. Jadi kalau kita menimbang benda kemudian jarumnya mengarah ke sini, ke angka 1, berarti berat benda itu adalah 1 kilogram atau sama dengan 10 on. Nah, berarti jarak dari sini ke sini ini adalah 10 on. Dari 0 sampai ke 1 ini 10 on, dari 1 sampai ke 2 ini 10 on, dari 2 sampai ke 3 ini 10 on, dari 3 sampai ke 4 ini 10 on, dari 4 sampai ke 5 ini 10 on, dari 5 sampai ke 0 10 on. Nah, sekarang kita lihat. Dari 0 sampai ke 1. Dari 0 sampai ke 1. Ini tadi sama dengan 10 on ya. Kita tulis, ini sama dengan 10 ons. Dari 0 sampai ke 1 itu. Nah, sekarang kita lihat kotak-kotaknya ini kita hitung. Kotak-kotaknya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada berapa kotak tadi di sini? Antara angka 0 dan 1 ada berapa kotak? 5 kotak. Sementara dari 0 sampai ke 1 ini adalah 10 ons.
Nah, kalau dari 0 sampai ke 1 10 on, kemudian ini dibagi menjadi 5 kotak, berarti satu kotak berapa on? Satu kotak berapa on? Coba, saya panah ke sini ya. Saya panah ke sini. Nah, saya panah ke sini. Skala 0 sampai 1 ini sama dengan 10 ons. Sudah 10 on. Nah, kemudian tiap skala dibagi 5 kotak. Nah, dibagi 5 kotak. Artinya apa? Artinya tiap satu kotak bernilai berapa? 10 ons dibagi 5. 10 ons dibagi 5 sama dengan berapa on? Sama dengan 5 on. berapa? 5 on. 5 on. 2 on. Oke, karena 10 dibagi 5, maka setiap kotaknya itu bernilai 2 on. 2 on. 2 on. Oke, setiap kotak ini bernilai 2 ons. Jadi, setiap satu kotak ini nilainya adalah 2 ons ini. Nilainya adalah 2 ons. Sini gua cek tahu, ha? Sampai ini bingung tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, coba kalian screenshot halaman ini. Bentar. Sudah? Udah, Pak. Oke, kalau sudah, Pak Guru hilangkan beberapa bagiannya. Ya, siapa ya coret-coret ini ya? Kemudian kita latihan lagi. Tadi kalau ditaruh sebuah benda kemudian jarumnya ke sini, berarti beratnya berapa tadi? 1 kilogram. 1 kilogram. 1 kilogram. Nah, kalau setelah ditaruh sebuah benda kemudian jarumnya ke sini, berarti berapa? 1 kilo lebih berapa? Tadi satu kotak begini berapa nilainya? Satu kotak begini berapa nilainya tadi? Nilainya adalah 2 ons. Nah, berarti 6. Kalau timbangan seperti itu, nilainya berarti 1 kilogram 2 ons.
Karena kalau pas angka 1 berarti ini 1 kilogram. Karena lebih satu kotak, maka satu kotak ini nilainya 2 on. Artinya berat benda itu 1 kilogram lebih 2 ons. Sampai ini bingung tidak? Tidak ya? Bingung tidak? Ada yang bingung tidak? Halo? Halo? Tidak. Oh, udah dimatikan. Mikrofonnya dinyalakan. Halo. Coba mikrofonnya dinyalakan, biar kita bisa sambil diskusi. Pak Guru biar tahu kalau masih ada yang belum dong. Coba Pak Guru tanya lagi, saya lagi. Sampai ini masih ada yang bingung tidak? Tidak. Oke. Kalau tidak, kita latihan lagi ya. Oke, kita latihan lagi. Nah, kalau misalnya kita sudah buka, kemudian jarumnya ke sini. Jarumnya ke sini. Berarti berapa nilainya ini? Berapa nilainya? 1 kilogram lebih berapa on? 2 kotak. 2 kotak. Masing-masing kotak ini 2 on. Berarti 1 kilogram lebih berapa ini? Lebih berapa on? Lebih 4 on. Oke. Semakin bingung bos, semakin jelas. Semakin bingung apa semakin jelas? Oke. Pak Guru hapus. Kita lanjut lagi. Kalau jarumnya arahnya ke sini. Ke sini berapa nilainya? Nilainya berarti 1 kilogram lebih berapa on? Lihat, 1, 2, 3. Lebihnya 3 kotak. 1, 2, 3. Masing-masing kotak 2 ons. Lebihnya 3 kotak. Berarti berapa ons? Berapa? 3 kali 2 berarti lebihnya. Berapa? 6 ons. Wah, ini sepertinya internet tidak lancar ini. Pertanyaan Pak Guru tidak segera dijawab, lama masuknya. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kemudian apabila jarumnya, sekarang Pak Guru acak ya, jarumnya mengarah ke sini. Berapa beratnya? Lihat angka yang di sini. Lihat angka yang di sini. Berarti berapa beratnya? Beratnya berapa? 2 kilogram. Lebihnya berapa on? Kita lihat dari 2 kilogram, lebihnya berapa kotak ini? Lebihnya 2 kotak. Karena masing-masing kotak ini nilainya 2 ons, maka ini lebihnya menjadi berapa? 4 ons. Sampai ini bingung tidak? Tidak ya? Oke. Lanjut. Seandainya ini nanti
Jarumnya menunjuk ke sini. Nah, saya begitu. Kita lihat berapa kilo itu. Anak ngapain diacur-acurat gini? Berapa kilo? Kita lihat skala yang dilewati terakhir ini 4 kilogram. Lebihnya berapa? Lebihnya kita hitung berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Lebihnya 4 kotak. Masing-masing kotak hanya 2 ons. Berarti 4 kali 2. Berapa ons? 4 kali 2, 8 ons. Nah, sampai ini. Sampai ini. Adakah pertanyaan? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Tidak ya? Hah? Tidak, oke. Itu soalnya nggak jelas, ini koneksi internet tidak bagus, ini sangat tidak bagus. Oke, Pak Guru tutup ya yang ini ya. Pak Guru tutup. Kemudian kita akan lihat tugas kita di classroom. Coba Pak Guru cari dulu. Yang mana ya Pak Guru lupa ya. Oh, ada tugas ini dulu. Ada tugas menjodohkan. Nah, bisa dilihat tidak? Bisa. Oke, nomor 1 ini gambar apa ini? Apa ini? Kepompong ya? Bayi ditimbang pakai timbangan yang mana? Kemudian ini gambar nomor 2 ini apa ini? Pak Guru Pak Guru Yo, nanti jawabnya di classroom saja. Nanti jawabnya di classroom saja, jangan sekarang. Terus yang kedua ini telur. Telur biasanya ditimbang pakai timbangan yang mana? Terus yang ketiga ini emas. Emas biasanya ditimbang pakai timbangan yang mana? Terus yang keempat ini tepung. Tepung untuk membuat roti misalnya. Nah, ini biasa ditimbang pakai timbangan yang mana? Terus yang nomor 5, yang paling bawah ini 1 karung beras. Enggak berupa 1 karung beras ditimbang pakai timbangan yang mana? Nah, cara mengerjakannya ini cara mengerjakannya, contohnya misalnya kalian diminta menjodohkan kan, 1 dengan A misalnya, atau 2 dengan B misalnya, 3 dengan C dan seterusnya. Begitu ya, seperti itu ya, jawabnya ya. Kemudian kita lihat tugas kalian yang membaca skala pada timbangan. Tadi sudah Pak Guru tunjukkan caranya. Nah, ini ada gambar benda yang ditimbang. Nah, jarum pada timbangan itu masing-masing menunjukkan skala yang berbeda. Bisa dilihat jelas tidak? Nah, kalian diminta menuliskan di kolom komentar classroom nanti, kolom komentar tugas kalian, nomor 1 itu berdasarkan jarumnya itu beratnya berapa? Berdasarkan penunjukan skala pada jarum itu beratnya berapa? Nomor 1.
Nomor 2 beratnya berapa? Nomor 3 beratnya berapa? Gambar nomor 4, ikan yang ditimbang itu beratnya berapa? Nomor 5 beratnya berapa? Nomor 6 beratnya berapa? Kemarin tadi sudah Pak Guru tunjukkan kan cara membaca skalanya. Nah, nanti kalian tuliskan di jawaban tugas classroom kalian nomor 1 sampai 6. Itu beratnya berapa. Itu ya, berdasarkan skala yang ditunjuk oleh jarum pada timbangan. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita lihat lagi bukunya. Jadi sampai itu ya, sampai membaca skala ya. Nah, ini yang tadi. Gambar bayi, gambar telur, gambar emas, gambar tepung, gambar beras. Kemudian ada gambar timbangannya. Nah, benda-benda itu cocoknya, pasnya itu ditimbang pakai jenis timbangan yang mana. Kalian diminta menjodohkan. Kalau di buku ini tinggal menarik garis saja. Tapi karena kalian mengerjakan di classroom, maka mengerjakannya bukan dengan menarik garis, tapi dengan menuliskan. Di sini tadi sudah Pak Guru beri nomor, ini nomor 5, ini nomor E, misalnya 5 dengan E misalnya, atau 4 dengan E, misalnya, seperti itu. Sudah Pak Guru modifikasi tugasnya, sehingga mudah dikerjakan. Lanjut. Kita baca, hari Minggu Dayu dan Ibu buat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue untuk masak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG, liquefied petroleum gas. LPG itu singkatannya itu liquefied petroleum gas. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar atau minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih pasti. Itu kelebihan LPG. Itu gambarnya sedang memasak. Kayu membantu ibunya memasak. Gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan gurumu. Tadi sudah ya ini ya. Pak Guru sudah menjelaskan cara membaca timbangan tadi, skala pada timbangan. Coba gambar ini, gambar yang ini beratnya berapa ini? Lima kilo lebih tidak? 5 kilogram lebih tidak itu? 5 kilogram lebih 2 ons. Coba kalian perhatikan gambar yang ini, yang kedua dan yang ketiga kalian perhatikan. Kalian hitung dulu di kertas berapa beratnya. Gambar 2, gambar 3 ya. Kalian hitung dulu di kertas beratnya berapa. Sebentar Pak Guru ke kamar mandi dulu.
Kan oh ini kan Coba, sudah belum? Sudah belum? Wah, kok diam semua ya ini Pak? Sinyalnya nggak bagus ini. Sudah. Ini sebagian besar mikrofonnya dimatikan ini. Coba dinyalakan mikrofonnya biar bisa diskusi. Udah dong. Banyak nih yang belum dinyalakan. Aren belum dinyalakan. Eva belum. Lilin belum. Tias belum. Malik belum. Lian belum. Yuk dinyalakan semua. Sudah? Gambar kedua beratnya berapa ini? 4 kilo lebih berapa ons? Lebih 6 ons. Betul tidak kalian jawabnya? 4 kilo lebih 6 ons. Tuh, ini internet tidak lancar ini, jadi komunikasinya sangat susah. Gambar ketiga, beratnya berapa gambar ketiga ini? 3 kilogram lebih berapa? Kotaknya 2 ini yang kelewat. Berarti lebih 4 ons. Gambar yang ketiga ini 3 kilogram lebih 4 ons. Oke. Ada yang salah tidak jawabannya? Ada yang salah tidak? Oke. Bisa ya? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Agaknya komunikasi kurang begitu bagus. Kita lanjutkan. Pernahkah kamu perhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas atau asap merupakan benda gas. Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dapat dilihat wujudnya. Padatan yang ada dalam asap berukuran sangat kecil. Itu gambar sebuah kebakaran hutan. Walah, coba perhatikan tuh apinya. Ngeri ya. Apinya ngeri ya. Mengerikan sekali. Apinya membubung tinggi. Asapnya mengepul. Mengerikan sekali. Itu banyak terjadi di Kalimantan, Sumatera, terjadi kebakaran hutan. Nah, Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah beritanya berikut ini. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015 jam 19:25 WIB Banjarbaru, Kalimantan ini, Banjarbaru. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Isi beritanya seperti itu.
Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan di lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ujarnya siapa ini? Ujarnya Pak Presiden Jokowi Dodo. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Nah, ini Pak Presiden Joko Widodo mengunjungi langsung ke daerah, ke lokasi kebakaran. Nah, Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak-semak di sekitarnya. Nah, kebakaran hutan itu biasanya diakibatkan oleh penduduk yang membakar lahan, biasanya akan digunakan untuk lahan pertanian. Kalau di Kalimantan kan masih banyak hutan. Nah, biasanya itu ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuka hutan, ditebangi pohonnya, kemudian setelah daunnya kering dibakar. Nah, tapi itu kadang merembet ke hutan sehingga mengakibatkan kebakaran hutan. Seperti itu. Nah, menurut berita itu Pak Joko Widodo itu mengajak masyarakat untuk tidak membakar lahan karena apinya bisa sampai ke hutan, itu bisa merembet. Nah, kamu telah membaca cerita di atas, jawab pertanyaan berikut. Nah, ini tugas kalian di Classroom ya nanti ya, menjawab ini. Apa pesan Pak Presiden menurut berita tersebut? Pesannya bagaimana? Pak Presiden tadi pesannya bagaimana? Mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Mengapa menanggulangi kebakaran hutan harus pakai gotong royong? Itu. Jika apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi kebakaran hutan? Terus 4, tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Kamu tentu punya pengalaman, punya cerita, ya pengalaman dalam bergotong